Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ahlal Jum'ah di Baiti Salam Masjid Kemeranjen Kebarongan Banyumas Selatan. Alhamdulillah pada 14 Rajab ini 42 Hijriah bertepatan dengan 26 Februari 21 kita masih mendapatkan karunia Allah berjumat bermanfaat insyaallah di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan senantiasalah Anda semuanya mengikuti bersama orang-orang yang dapat dipercaya. Sehingga dulu sahabat yang dapat dipercaya dan sangat mempercayai Nabi kita disebut as-siddiq. Maka masuk syarat orang yang cukup sempurna untuk kita ini adalah siddiq. Dapat dipercaya, amanah, mudah fadhonah, tangkas, cerdas berpikir, at-tabligh dan juga menyampaikan. Semoga saya sebagai khatib, karena hari ini tiba-tiba gak hadir khatibnya ini, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama berkenaan dengan vaksinasi menghadapi COVID, musibah corona yang merepotkan kita bersama, baik tingkat mikro kecil maupun tingkat makro besar. Bukan soalnya takut mati atau tidak, yang jelas merepotkan orang yang terkena itu. Untuk Indonesia kemarin sore sudah 1.300.000 lebih. Mungkin hari siang ini mungkin sudah 1.320.000-an. Yang wafat sudah 35.000. Untuk Jateng, Jawa Tengah sudah 152.000 yang terkena berapa hari. Tapi alhamdulillah yang sembuh sudah mendekati 90%-nya. Indonesia juga demikian, sudah mendekati 1 juta lebih yang sembuh. Untuk itulah kita mendengarkan dan mengikuti kegiatan yang namanya vaksinasi atau mungkin suntikan pencegahan. Ke zaman kuno udah 200 tahun yang lalu di Indonesia memang sudah ada peristiwa-peristiwa yang namanya suntik-suntik antibodi, apa suntik cacar, apa suntik besar-besaran malaria, apa hepatitis dan sebagainya. Dan sejak dahulu pihak-pihak agama tertentu, apa Islam ataupun bukan, tetap ada suatu kelompok yang tidak percaya, yang tidak mau divaksin. Agama apapun di dunia sekarang ini ada kelompok-kelompok yang begitu rupa. Ada yang berdasarkan imaniyah plus ilmiah, menolak, tidak mau divaksin yang merek A atau B atau C. Tapi kita mendapatkan wasiat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwa coba kepada Allah. Sungguh ikutilah orang-orang yang dipercaya. Lantas kita akan ikut siapa? Apa gugu paring sopo cara wong Jawane?
vaksinasi yang model mana, yang merek mana. Inilah satu ujian kita masing-masing. Katanya vaksin merek ini begini, begitu, begini, begitu. Berbagai macam berita. Apa yang dapat dipercaya? Kalaulah Majelis Ulama Indonesia sudah nyebut suci dan halal, ya tentu saja tidak maha suci, tidak maha halal, karena istihadiyah, ilmiah, syar'iyah itu. Lain kalau Allah, kalau dimulai dengan kata subhanalladzi asra di soal ayat Isra misalnya. Sungguh-sungguh maha suci Allah, maha siap mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW dengan teknologi kendaraan yang di luar perhitungan kita semuanya. Maka kata-kata subhanah biasanya kaitan di belakangnya kalau masalah ilmiah itu biasa dengan teknologi. Nanti teknologi pengobatan juga begitu di surat Yasin 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang memadukan berbagai macam hal di dunia ini berpasangan. Ada yang jodoh, ada yang tidak. Itulah nama mimma tumbitul ardu, apa yang tumbuh dari bumi ini. Tumbuh-tumbuhan. Mungkin itu yang menjadi jamu. Jamu atau obat herbal secara kimia jadi pengobatan karena perjodohan berbagai macam zat kimia, organik, apa organik dan sebagainya itu. Tapi maha suci Allah. Berarti kalau akan memadukan membuat obat juga harus suci. Kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusikum, dan jodoh dari jiwa Anda sendiri. Maka istilahnya nanti ada tidak cocok dengan Anda. Barang ini enggak cocok. Wa min anfusi wa mimma la ya'lamun, dan ada faktor X. Ada sebab lain yang kita tidak tahu. Itulah gunanya berdoa. Meskipun Majelis Ulama sudah menyebutkan suci dan halal, kalau itu kita percaya, monggo kita ikuti vaksinasi. Kalau kurang percaya ya istikharah, mungkin berdoa, ya Allah saya ikut vaksinasi yang mana, apa yang merah putih, apa yang vaksin yang lagi uji coba di Ponegoro, di Rumah Sakit Karya, di vaksin Nusantara katanya yang mau produksi dalam negeri. Itulah gunanya kita berdoa, mencari keterangan jiwa, mungkin istikharah. Juga ada yang alasannya imaniyah, juga mungkin yang ilmiah. Itulah subhanalladzi asra bi'abdihi, kalau Allah siap betul menyiapkan Nabi dan teknologinya untuk penerbangan. Nah, nanti kalau untuk iman kita juga wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bagaimana menyiapkan betul iman kita jangan ternoda oleh kemusyrikan atau kecampuran unsur yang lain. Jadi kalau sesuatu hal kegiatan kecampuran yang lain, inilah permasalahannya. Apa ini masalah bisnis, apa urusan politik, apa urusan gengsi tentang masalah yang kita alami sekarang di dunia ini, baik Indonesia maupun internasional, baik urusan dunia, soal haji misalnya, soal umrah, soal ini, musibah-musibah ini. Jadi memang harus bersih betul, memang murni imannya juga murni ilminya. Itulah kehati-hatian kita, mungkinlah salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya panjenengan sebagai orang Islam yang senantiasa dipanggil Jumat kaitannya iman juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min sholatil jum'ah. Salat Jumat itu memang orang beriman, insyaallah saya panjenengan masih dalam rangka beriman dan senantiasa menyempurnakan iman kita kepada Allah. Dan memang merepotkan ini prosedur tentang masalah corona ini yang beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa dikhawatirkan
COVID ini menjadikan generasi the lost generation atau mungkin the broken generation, generasi berantakan. Itu adalah peringatan warning dari UNICEF PBB. Kemudian dari dunia pergizian juga begitu, pernah kami sampaikan, kita ini musibah kurang gizi. Kayak apa kecerdasan masa depan anak cucu kita. Juga musibah gangguan jiwa. Itu Rumah Sakit Islam Jakarta bulan Oktober menyiarkan kurang lebih 70%, udah 70 orang per 100 kita ini sudah terkena gangguan jiwa. Apa depresi, apa stres, apa sekedar bingung, apa neurosis, apa berbagai macam hal. Inilah yang perlu kita bersama-sama kita berpegang teguh dengan ketakwaan syariat kita bersama dengan syariat Islam ini. Insya Allah kita mendapatkan karunia Allah. Apapun musibah yang kita dapat, mudah-mudahan kita itu minat as-sabirin dan mendapat hikmah yang lebih besar daripada duniawiya ini. Nanti semangatkan para jamaah sekedar mencukupkan kita berkhutbah. Kita insya Allah nanti khutbah kedua berdoa tentang negara kita, tentang kita semuanya, untuk kebajikan bersama dan kehidupan masa depan sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa astaghfirullaha li wa lakum innallaha ghafurur rahim.